Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba dilihat ini keadaan di sebuah sekolah ya, madrasah. Lihat nih buku, nah ini di meja buku guru kelas 6 nih. Ini tuh lagi buku ya. Buku semua penuh buku. Nih belum lagi yang digudangkan ya buku ya. Ini mungkin berpikiran saya itu efek dari seringnya ganti-ganti kurikulum di Indonesia. Menurut saya ada masalah kalau kurikulum itu, tapi jangan diganti maunya, tapi diperbaiki, disempurnakan, disesuaikan dengan situasi keadaan sekarang, kebutuhan sekarang. Tetap dipakai itu tapi disempurnakan. Tapi kalau diganti, nanti materinya ganti, jadi negara harus menyediakan buku dan kami para guru juga harus mengupdate ilmu pengetahuan yang terbaru. Tapi oke lah, menurut saya ya tak masalah mau ganti pun kurikulum tak masalah. Tapi saya fokus kepada buku yang efeknya kepada anggaran negara. Saya lebih bagus kalau bagus lagi negara bikinlah kurikulum sebagus-bagus untuk kebaikan bangsa ini ke depan. Tapi karena sekarang sudah zamannya terbuka, zamannya komputerisasi, zamannya dunia sudah globalisasi, maka menurut saya itu negara atau pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan itu tak perlu lagi cetak buku, tak perlu lagi membuat buku wajib. Jadi cukup berikan kurikulum itu buat rinciannya, Indonesia ini anak-anak ini mau dijadikan seperti apa, mau dibawa seperti kemana ya. Buatkan ya rinciannya A, B, C, D, F, G sampai terusnya, ini rinciannya. Berikan kepada kami guru ya, ini bangsa ini harus seperti ini, anak ini harus menguasai ini, harus ini ya. Berikan pada kami boleh mencari apapun dimanapun sesuai dengan kemampuan kami di internet, di Google dan sebagainya sebagai rujukan kami dalam mengajar. Jadi tak ada lagi buku paket, buku pegangan guru. Jadi guru diserahkan 100% untuk mencari bahan ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Nah, jadi dengan itu kami para guru termotivasi untuk mengupdate ilmu terbaru yang sesuai dengan kebutuhan sekarang. Sekarang ya, ini rata-rata guru mengajar itu bukan berdasarkan kurikulum, tapi berdasarkan buku yang dia pegang. Jadi kalau buku dia pegang buku cetakan ini, maka dia mengajar berdasarkan buku itu. Ditanya kurikulum, dia tahu itu kurikulum. Ya, materinya apa, pelajaran apa kurikulumnya, muatan kurikulum kelas 5 misalnya kan 5 IPAS itu apa aja 1 2 3 udah tahu dia, karena dia mengajar berdasarkan buku. Buku yang dipegang itulah yang diajarkan pada siswa. Jadi tidak tahu materinya apa, tentang apa yang mau diajarkan. Karena guru sudah disuguhi dengan buku paket yang merupakan buku wajib dipegang. Maka guru mungkin tidak beranggapan, tapi lebih enaknya yaitu pegang buku, ajarkan di kelas. Tapi kalau kami para guru ini diserahkan materi, kurikulumnya aja, bukunya silahkan dicari dimanapun sesuai dengan kemampuannya. Di internet kah? Sekarang kan sudah terbuka, dunia sudah terbuka. Jadi cari aja buku materi itu sesuai dengan kebutuhan yang memang betul-betul dibutuhkan. Udah, tinggal cari internet, klik aja apa materinya. Udah kami udah tahu. Jadi tak perlu lagi negara, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Agama, mencetak buku yang hanya menghabiskan anggaran sebanyak-banyak mungkin. Tidak saja masalah anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk mencetak buku ini, itu buku yang diturunkan itu pun dicetak pun kadang-kadang banyak sekali yang pertama itu tidak sesuai dengan kemampuan siswa, tingkat siswa, kemudian tidak sesuai dengan tingkat daerah masing-masing. Kan setiap daerah kan punya kemampuan dan kapasitas anak masing-masing. Jakarta mungkin anaknya pintar-pintar karena akses keluar banyak. Sementara kami di daerah Sumatera yang terpencil mungkin agak susah, agak rendah kapasitas kami. Maka kami harus menyesuaikan diri dengan materi-materi itu. Juga buku-buku yang dibuat ya. Banyak sekali yang saya koreksi baik itu bahasanya, kalimatnya, pengetahuannya juga, pemahaman juga. Bahkan penulisan pun yang banyak salah. Contoh cara pembahasan spasi, huruf besar, huruf kecil, kemudian masalah ya bahasanya yang terlalu tinggi yang sudah susah dipahami oleh anak-anak dan sebagainya. Jadi menurut saya itu memang dikoreksi ya. Itu pantasnya dibikinlah kurikulum sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Dirinci A, B, C, D, F-nya sampai Z-nya.
Indonesia ini mau dibawakan kemana, mau dibikin apa, anak-anak ini mau bikin seperti mana ya. Nah, kemudian serahkan ke kami ya. Anak kelas 4 itu IPAS-nya sebegini, A, B, C, D, F, sampai Z. Oke, kami cari materinya, banyak kok materinya di internet ya. Kemudian kelas 6 itu untuk matematikanya A, B, C, D, ya, kami cari di internet, banyak kok materinya. Ya perintah cukup. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Agama, bikin aja, susun aja kurikulum itu sebaik mungkin yang akan membawakan bangsa ini ke depan lebih baik. Kami para guru siap untuk untuk membawa itu semua dengan kapasitas dan kemampuan kami yang sudah ada. Ya, demikian. Oke, mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan ini tidak maksud untuk merendahkan atau lagi apa lagi namanya, tapi ini untuk kebaikan kita semua, kebaikan guru, kebaikan pemerintah, kebaikan negara ini untuk masa akan datang. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.